Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dan keluarga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap semangat belajar dari rumahnya ya, dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran hari ini yaitu mengenal Microsoft Excel dan fungsinya. Pengertian dari Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah suatu program pengolah angka yang mampu melakukan berbagai jenis perhitungan dan pengolahan angka, seperti membuat laporan keuangan, mengolah daftar nilai siswa, membuat daftar hadir siswa, mengolah data statistik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cara membuka atau mengaktifkan Microsoft Excel. Yang pertama, kalian klik tombol Start, lalu All Programs, lalu Microsoft Office, pilih Microsoft Office Excel. Atau cara yang kedua yaitu kalian bisa langsung membukanya melalui desktop dengan cara mengklik 2 kali pada icon Microsoft Excel. Bagian-bagian pada Microsoft Excel. Yang pertama ada Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat, ada Title Bar atau baris judul, ada Window Option, ada Menu Bar, Ribbon atau submenu, ada Name Box, Formula Bar, Scroll Bar, lalu ada Zoom Tool, ada View Mode, Sheets Tab, Workbook, lalu ada kolom, baris, sel, dan rentang. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mempraktikkan cara membuka Microsoft Excel. Disimak baik-baik ya. Langkah yang pertama yaitu kalian klik tombol Start, lalu cari All Programs, lalu klik Microsoft Excel. Lalu kalian pilih Blank Workbook. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada Microsoft Excel ini. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan bagian-bagian dari Microsoft Excel. Yang pertama ada Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat. Nah, letaknya di sini di pojok kiri atas. Ini adalah icon-icon dari Quick Access Toolbar yang berfungsi untuk mengakses atau melakukan perintah cepat. Umumnya, icon yang diletakkan di dalamnya yang paling sering kita gunakan, seperti Save untuk menyimpan file, Undo untuk membatalkan perintah terakhir, atau Redo untuk membatalkan atau mengulang kembali perintah yang dibatalkan. Dan selanjutnya ada Title Bar. Nah, ini adalah Title Bar atau baris judul, yaitu berisikan informasi nama dokumen pada program Microsoft Excel yang sedang aktif atau yang sedang kita kerjakan. Lalu berikutnya di sini ada Window Option yang berfungsi untuk mengatur jendela atau tampilan program seperti minimize, maximize, atau close, menutup program. Nah, lalu di bawah sini ada yang dinamakan dengan menu bar atau deretan menu pada Microsoft Excel seperti File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, dan lain-lain. Kita akan membahasnya dari
file. Nah, di dalam file terdapat beberapa bagian. Seperti yang pertama ada home, yaitu berfungsi untuk kembali ke tampilan awal. Di sini juga terdapat beberapa pilihan jenis template yang bisa kita gunakan. Nah, di sini juga ada recent atau berisi tentang beberapa dokumen terakhir yang baru saja kita buka. Lalu ada pin, digunakan untuk menandai dokumen yang penting agar mudah dicari. Lalu selanjutnya ada new, yaitu berfungsi untuk membuat dokumen baru. Lalu ada open, berfungsi untuk membuka file atau dokumen yang ada dalam folder penyimpanan komputer. Lalu di bawahnya ada info, berfungsi untuk mengetahui informasi-informasi dokumen yang sedang kita buat. Lalu ada save, berfungsi untuk menyimpan dokumen yang sedang dibuat ke dalam folder penyimpanan komputer. Lalu ada save as, berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah memiliki nama menjadi nama baru, sehingga terdapat dua file yang berbeda. Lalu ada history atau riwayat file. Lalu selanjutnya ada print, berfungsi untuk mengatur dokumen sebelum dicetak, meliputi jenis printer, halaman, margin, dan lain-lain. Lalu ada share, berfungsi untuk membagikan file dokumen kalian ke orang lain. Lalu ada export, yaitu untuk mengubah format atau tipe dokumen kalian ke dalam format lain. Lalu ada publish, berfungsi untuk menerbitkan dokumen yang telah kalian buat ke aplikasi Power BI. Aplikasi Power BI adalah aplikasi untuk menyatukan banyak sumber data dan mengolah statistik. Lalu ada close di sini. Fungsi utama close di sini adalah menutup dokumen yang sedang kalian kerjakan tanpa mengakhiri software Microsoft Excel. Lalu di bawahnya ada akun. Tab akun yang dapat diakses melalui menu file Excel berfungsi untuk mengelola pengaturan akun, tema sistem, login Office, dan lain-lain. Lalu di bawahnya ada option, berfungsi untuk mengatur toolbar seperti menyembunyikan dan memunculkan ribbon. Nah, selanjutnya di bawah menu bar ini kita lihat ada icon-icon ini. Ini dinamakan dengan ribbon atau submenu. Lalu di bawah sini dan ini dinamakan dengan group. Group merupakan nama kelompok dari icon yang terdapat pada menu. Contohnya, di menu home ini terdapat grup clipboard, grup font, grup alignment, number, dan lain-lain. Nah, di dalam grup clipboard ini terdapat icon-icon perintah yang bisa kita lakukan, seperti cut untuk memindahkan data atau copy paste untuk menggandakan data. Lalu di sampingnya ada font, yaitu yang berkaitan dengan manajemen font, seperti kalian ingin mengubah gaya tulisan, ingin mengubah ukuran tulisan. Lalu di sini ada bold untuk menebalkan tulisan, ada italic untuk memiringkan tulisan, underline untuk menggaris bawahi tulisan. Lalu di samping grup font di sini ada yang namanya alignment, yaitu berfungsi untuk mengatur rataan tampilan pada data, seperti rata kiri, rata kanan, dan lain-lain. Lalu di sini ada number, berfungsi untuk mengubah format tampilan angka pada Microsoft Excel. Lalu ada style, berfungsi untuk memberikan suatu gaya atau tampilan pada tabel. Di sini ada cell, berfungsi untuk mengatur dan melakukan modifikasi sel seperti lebar, tinggi, dan lain-lain. Di sini ada editing, berfungsi untuk manajemen data. Lalu selanjutnya di sisi kanan ini ada yang dinamakan dengan scroll bar
atau untuk sisi ini dinamakan dengan vertical scroll bar. Fungsinya untuk menggulir halaman ke arah atas atau bawah. Lalu di bawah sini ini dinamakan dengan horizontal scroll bar. Fungsinya untuk menggulir halaman ke kiri dan ke kanan. Lalu di bawah sini ini ada yang dinamakan dengan zoom tool, yaitu sebuah pengaturan untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja Microsoft Excel sesuai dengan skala yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di sisi sini ada yang dinamakan dengan view mode atau tampilan worksheet. Seperti ini ada normal, ada page layout, ada page break view, atau tampilan yang fokus pada area yang akan kita print. Misalnya seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan Sheets tab, yaitu tab pengaturan sheet di mana kita ingin menambahkan, menghapus, atau mengedit sheet. Misalnya kita tambahkan. Nah, jadi kita bisa menambahkan lembar kerja pada Excel dengan menambahkan sheet-nya. Nah, yang membedakan tampilan Word dengan Microsoft Excel yaitu pada lembar kerjanya. Lembar kerja pada Microsoft Excel disebut juga dengan workbook. Workbook adalah lembar kerja pada Microsoft Excel. Di dalam lembar kerja Microsoft Excel terdapat kolom-kolom seperti ini. Di dalam lembar kerja Microsoft Excel terdapat beberapa bagian seperti grid line atau garis, yaitu garis-garis bantu yang ada pada lembar kerja Microsoft Excel. Contohnya seperti ini. Ini adalah garis-garis bantu yang terdapat pada lembar kerja Microsoft Excel. Selanjutnya ada kolom. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan kolom. Kolom yaitu bagian dari lembar kerja yang membentang secara vertikal atau dari atas ke bawah, yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada baris. Nah, ini yang dinamakan dengan baris, yaitu bagian dari lembar kerja yang membentang secara horizontal atau dari kanan ke kiri, yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada yang dinamakan dengan sel. Nah, ini adalah sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris yang membentuk kotak kecil yang berfungsi untuk menginput dan menampung data pada Microsoft Excel. Nah, setiap sel memiliki nama tergantung pada lokasinya. Contoh, ini adalah sel A1 karena terletak pada kolom A dan baris ke-1. Nama pada sel kita juga bisa melihatnya di sini. Nah, kotak ini yang dinamakan dengan name box atau kotak nama, yaitu nama sel yang sedang aktif. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini adalah sel B3 karena terletak pada kolom B dan baris ke-3. Nah, namanya kita bisa melihatnya di name box. Lalu selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan sel aktif. Apa itu sel aktif? Sel aktif adalah sel yang siap kita gunakan untuk memasukkan atau mengedit data. Sel aktif ditandai dengan batas garis yang tebal pada setiap sisi selnya. Contohnya ini merupakan sel yang sedang aktif. Kita tidak bisa mengedit atau memasukkan data di sini karena di sini bukan merupakan sel aktif. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan sel yang aktif. Kita juga bisa melihat sel yang aktif di name box ini.
Nah, lalu selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan formula bar. Nah, kotak ini merupakan kotak formula bar, yaitu tempat untuk mengetik atau mengedit dan menampilkan informasi sebuah data pada sebuah sel yang sedang aktif. Contohnya seperti ini. Nah, Ibu akan mengeditnya. Formula bar adalah, nah, di sini ini akan otomatis teredit juga. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ada yang dinamakan dengan range atau rentang. Contohnya seperti ini. Range atau rentang adalah kumpulan dari beberapa sel dalam sebuah lembar kerja. Contohnya ini adalah rentang A9 sampai rentang F9. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu hari ini mengenai pengenalan Microsoft Excel beserta fungsi dan bagian-bagiannya. Jika ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp atau di Classroom. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.